Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahayu Puji Lestari NIM 200603065, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Program Studi Pemikiran Politik Islam. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengampu Bapak Agus Dedi Putrawan MSI. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pemikiran Bapak Sosiologi, yaitu Emil Durkheim, tentang anomi, solidaritas, dan perubahan sosial. Berikut pemaparan materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari pembahasan kita yaitu tentang pemikiran salah satu tokoh sosiologi mengenai ekonomi, solidaritas, dan perubahan sosial. Baiklah, kita mulai dari ekonomi. Sebagai salah satu tokoh sosiologi, Emil Durkheim mencetuskan beberapa teori sosial yang dikembangkan dan diterapkan dalam fenomena-fenomena sosial saat ini, termasuk dalam ranah pendidikan. Salah satunya adalah teori ekonomi. Menurut Durkheim, teori ekonomi itu terdiri dari 3 perspektif, yaitu makhluk sosial atau man is a social animal, manusia sebagai eksistensi manusia sebagai makhluk hidup, yaitu atau human being is a social animal. Insan cenderung hayati terhadap warga, serta keberadaannya sangat tergantung dalam masyarakat tadi menjadi koloni. Sebagaimana yang telah dikatakan, konsep ekonomi pertama kali dicetuskan oleh Bapak Sosiologi Perancis, yaitu Emil Durkheim, mengatakan bahwa ekonomi adalah suatu keterasingan yang dialami oleh individu dalam lingkungan masyarakatnya. Nah, sedangkan dalam kajian sosiologi klasik, ekonomi disebut juga sebagai keadaan tanpa pegangan dan nilai untuk memahami suatu kondisi dan perubahan yang sedang berlangsung, atau disebut juga dengan normalness. Kemudian Robert Hamilton pada tahun 1957 mengangkat pengertian ekonomi ke dalam pengertian yang lebih luas, yakni Merton lebih melihat kaitan dari ekonomi antara ekonomi dengan struktur sosial dan struktur budaya. Sedikit berbeda dengan Merton, Durkheim lebih menelaah tentang gejala ekonomi antara hubungannya antara struktur sosial dan individu dan struktur sosial. Baiklah, pembahasan kedua yaitu solidaritas. Nah, di dalam bukunya Emil Durkheim, The Division of Labor Society, membahas tentang pembagian kerja yang spesifik dan kondisi solidaritas masyarakat. Nah, di bukunya itu Durkheim membagi solidaritas menjadi 2 tipe, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Pastinya untuk membedakan solidaritas tersebut terdapat 2 indikator, yaitu faktor pengikat dan faktor sanksi yang diterapkan. Nah, menurut Durkheim, solidaritas mekanik itu cenderung identik dengan masyarakat tradisional, sedangkan solidaritas organik itu identik dengan masyarakat modern. Nah, karena apa? Karena solidaritas mekanik menciptakan aturan represif, yaitu yang dimana pelaku suatu kejahatan itu akan dikenakan eksekusi karena mereka sangat percaya pada moralitas. Nah, sedangkan solidaritas organik menciptakan peraturan restitutif yang dimana bertujuan bukan untuk menghukum, namun memulihkan kegiatan normal di suatu masyarakat yang kompleks.
Baiklah, ke pembahasan yang terakhir yaitu teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial dikemukakan oleh ahli dengan aksentuasi yang berbeda-beda.